Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam summa sallallahu alaihi wasallam syada salihin jalakan muqarrabin khususan ila muallif hadzal kitab bahas masari. Semoga sallallahu ba'na umatina jantina sallallahu syaihina. Khususan ila mahatina alas malang talam biti masanti wali. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 21. Sama enggak halaman? Oh, beda. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani ismi man da'a ila dhalalatin ausanna sunnatan sayatan. Fi bayani ismi man yang dalam menjelaskan dosanya seseorang da'a yang ngajak ila dhalalatin maring kesesatan ausanna utawa membuat sana kesunahan sunatan sayatan ing perilaku yang buruk. Bab ini menjelaskan bahwa kalau kita membuat perilaku contoh, kalau kita membuat contoh yang buruk kemudian dicontoh oleh orang lain, maka kita akan menanggung dosa orang yang mengikuti kita. Sehingga ada dosa sosial, ada dosa pribadi. Kala ngendika sapa Allah Ta'ala liyahmilu supaya membawa sapa orang-orang auzarahum ing dosane mereka. Di kitab Anda ada ayatnya, itu ayat berapa itu? 25. Surat? Kalau di Ustadz nggak ada masalahnya, nggak ada penjelasannya. Auzarahum ing dosane mereka kamilatan lawan sempurna. Yaumal kiamati besok dina kiamat. Ayat ini menjelaskan bahwa kalau kita berbuat dosa, maka kita akan mendapatkan punishment dosa sebanyak yang kita lakukan, kamilatan secara sempurna. Nah, kita masih ditambahi waman lan dosane wong auzara waman lan wong auzara yang berbuat dosa alladzina yang orang-orang yudillunahum yang menyesatkan sapa mereka hum ing man. Kalau Anda punya sosial media, Anda punya Facebook, Anda punya Twitter, kemudian Anda membuat statement, yang statement itu ada statement dosa. Biasanya apa statement dosa yang sering? Ngerasani ya, mencaci, kemudian ternyata cacian kita, rasan-rasan kita diikuti oleh orang. Maka satu, kita akan mendapatkan dosa karena perilaku kita. Yang kedua, kita akan ditambah dengan dosa orang yang mengikuti kita. Maka semakin banyak follower, berarti semakin banyak dosa yang kita tanggung. Karena itulah sering yang Ustaz sampaikan, podo-podo kita itu update status, marilah kita update status yang baik. Karena kita akan menanggung dosa sebanyak follower yang membaca status kita. Wa akhraja lan mengeluarkan sapa Abu Dawud wa Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man sapane wong da'a yang ngajak sapa man ila hudan kepada petunjuk hidayah karena mongko ana lau kediman mina ajri saking pahala komislu ujuriman sebanyak pahalanya orang tabi'ahu yang mengikuti sapa man hu ing manda'a. Siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka kita akan mendapatkan pahala sendiri, ditambah pahalanya sebanyak follower yang mengikuti kita. Ini yang kita sebut sebagai ilmu manfaat. Jadi kan sering kita sampaikan, pahala itu bisa model konsumtif, bisa produktif. Konsumtif itu artinya pahala yang hanya untuk pribadi. Tapi kan ada yang model multi level marketing. Apa itu?
MLM ya, yang downline ya, yang punya anak buah, sehingga yang di atas itu bisa nggak perlu kerja karena untuk dapat support dari bawah. Nah, ternyata amal itu juga begitu. Kalau kita makin banyak downline-nya, makin banyak followernya, kita juga akan mendapatkan pahala sebanyak yang mengikuti kita. Anda bisa bayangkan koyok Abdul Qadir Jailani yang kemudian beliau membuat sesuatu yang baik, membuat tarekat. Anda bisa lihat kalau di pondok-pondok, kayaknya tidak pernah kita habis sholat tidak ngirim Fatihah kepada Abdul Qadir Jailani. Coba sebanyak orang yang kirim Fatihah, betapa luar biasa di alam kubur beliau. Itu kan. Nah, sekarang kan yang kita pikirkan, kalau kita mati, kira-kira masih enak nggak sing kirim Fatihah ke kita? Kalau kemudian kita nggak ada yang kirim Fatihah, kan betapa kita akan sendirian di alam kubur, tanpa support apapun. Karena itulah mari kita memperbanyak amal yang kemudian sifatnya multi marketing tadi. Jadi amal yang kemudian membuat follower itu mengikuti apa yang kita lakukan, amal baik tentu. Nabi mengatakan siapa yang mengajak kepada sesuatu yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala sebanyak follower yang ada. Walayung kosu, yang tidak dikurangi apa dzalika. Pahalanya tadi min ujurihim, saking pahalanya mereka syai'an yang sesuatu. Orang yang mengajak dapat pahala sebanyak follower yang mengikuti, followernya sendiri tidak dikurangi pahalanya. Berarti followernya mendapatkan, yang di atasnya juga mendapatkan. Waman sebaliknya, itu kalau amal baik. Bagaimana kalau amal buruk? Waman sapane wong da'a, yang ngajak sapa man ila dolalatin maring kesesatan, ya kana mongko ana lau kediman minal ismi saking dosa apa mislu asamiman, padane dosane seseorang tabi'ahu, yang mengikuti sapa man hu ing manda'a. Sebaliknya kalau kita ngejak keburukan, kita akan mendapatkan punishment sesuai dengan keburukan kita, dan kita akan mendapatkan tanggung jawab sebanyak follower yang mengikuti kita. Layung kosu, yang tidak dikurangi apa dzalika, min asamihim saking dosane follower syai'an ing sesuatu. Wa akhraja, lan mengeluarkan sapa muslimun min riwayati Abdurrahman ibnu Hilal an Jarir ibnu Abdillah al-Bahli radhiyallahu an fi hadis sitawilin, ing dalam hadis yang panjang. Qala fihi faqala sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil Islam, man sapane wong sana yang melakukan perbuatan sapa man fil Islami dalam Islam sunatan hasanatan, ing perbuatan yang baik. Ini semuanya mirip hadisnya. Man sanna yang paling terkenal saya kira Anda hafal ya. Ada hadis man sanna sunatan hasanatan. Itu udah tahu rawinya siapa. Nanti Anda bisa cek di hadis. Itu yang cukup terkenal. Yang disampaikan Mbah Hasim di sini kayaknya tidak ada hadis itu, atau redaksinya yang beda. Kalau yang biasanya kita dengar adalah man sana sunatan hasanatan falahu ajru man wa ajru man, apa itu hadisnya terusannya. Terus man wa man sana sunatan sayatan falahu, dan seterusnya. Kalau di sini man sana fil Islam sunatan hasanatan, ing perilaku baik. Siapa yang melakukan, membuat contoh baik, falahu mongko iku kedue man sana ajruha, utawi pahalane sunnah, wa ajruman lan pahalane seseorang amila yang melakukan biha kelan sunnah. Ba'dahu setelah man min ghairi ayung kosa, tanpa harus dikurangi, min ujurihim saking pahalane man, pahalane wong tabi'au tadi syai'an yang sesuatu. Siapa yang berbuat baik, ngasih contoh, maksudnya siapa yang ngasih contoh, maka dia mendapatkan pahala. Dan pahalanya sebanyak orang yang mengikuti.
Waman sapane wong sana yang melakukan fil islami sunatan sayiatan ing perilaku yang buruk, karena mongko ana la iku lau kediman apa wizruha dosane man. Begitu juga kalau kita berbuat buruk, maka kita akan mendapatkan dosa. Ditambah wa wizruman, lan dosane seseorang amila yang melakukan biya kelawan sayi'ah ba'dahu setelahnya. Min ghairi ayang kuso, tanpa harus dikurangi min ujurihim min auzarihim saking dosane man tabi'au syai'an yang sesuatu. Selain dosa pribadi, kita masih menanggung dosa sebanyak orang yang mengikuti. Ini luar biasa berat. Kemarin ada teman yang istrinya wafat. Begitu dia cerita, sebelum wafat, rupanya istrinya sudah merasa kalau mau wafat. Sehingga semua sosial medianya disuruh nutup. Tolong Facebooknya, Twitternya, semuanya ditutup. Jadi dia nggak mau setelah wafat itu masih ada orang yang kemudian melihat Facebooknya. Coba kalau Anda punya Facebook, kemudian kita mati, sementara di Facebook itu penuh ujaran kebencian. Setiap membaca itu kan, setiap orang yang membaca Facebook kita, kemudian mereka terbetik untuk melakukan kejahatan, kita kan akan terus menanggung dosa sebanyak orang yang membaca. Dan itu sampai ila yaumil qiyamah. Itu kan, karena kita, coba Anda bisa bayangkan kalau kita, yang tahu akun Facebook kita cuma kita. Mungkin suami kita nggak tahu, kemudian di situ penuh dengan sesuatu yang nggak baik. Karena itulah, sekali lagi, podo-podo sama-sama menulis update status. Marilah kita menulis update status yang baik, yang mengajarkan kebaikan, sehingga kalau kemudian kita wafat, kita meninggal, paling enggak update status kita masih penuh dengan kebaikan. Dulu yang di Purwokerto itu ada adik kelas. Dulu ketika mereka masih kecil, itu pernah mondok di rumah di Nganjuk. Sekarang dia hafid. Awal tahun kemarin dia wafat. Dia hafid, kemudian yang kita membuat tertarik adalah dia mempunyai banyak konten di YouTube. Sama seperti yang sering saya sampaikan. Jadi dia nggak konten YouTube itu, dia mikirnya gini, Ustadz, saya itu membuat ini karena mungkin nanti kalau saya mati, masih banyak orang yang bisa baca Al-Quran sesuai dengan, karena dia hafid, dia ngajari bagaimana mau Quran yang sesuai dengan qiraah sab'ah. Kemarin dia wafat, semoga kemudian kontennya masih menjadi amal jariah. Betapa kalau gitu kan enak, mungkin itu akan bisa menjadi jariah yang terus-terusan. Ini Nabi mengatakan siapa yang berbuat baik, dia akan mendapatkan pahala, dan pahala sebanyak followernya. Begitu juga sebaliknya. Kala ngendika sapa Mujahid rahimallahu taala fi tafsiri ayat al-mazkur. Yang dalam tafsir ayat yang di atas, ayat tadi, liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamati, hamalahum, nanggung hum ing alladzina apa dzunubu anfusihim. Kata Imam Mujahid, ayat itu maksudnya adalah bahwa orang yang berbuat jahat itu akan menanggung beban dosanya. Hamalahum apa dzunubu anfusihim, yaitu dosa pribadinya. Wa dzunubu man, dan dosanya orang atau ahum yang mengikuti. Sebanyak berapapun yang mengikuti kita, itu akan justru menjadi beban. Wala yukhafifu, lan tidak akan menjadi ringan apa dzalika aman saking seseorang atau ahum yang mengikuti sapa man atau ahum ing mereka syai'an ing sesuatu. Kalau kita lihat Imam Mujahid berarti banyaknya follower. Karena itu jangan bangga kalau kita punya sosial media, kemudian followernya banyak. Banyaknya follower tidak menjamin bahwa kita menjadi lebih ringan dosanya. Kadang kan kita tuh sering bangga karena follower kita banyak. Justru follower itu pada aspek tertentu menjadi beban
ketika perilaku kita nggak baik. Kalau Anda jadi dai, banyaknya jamaah belum tentu itu meringankan dosa kita. Bisa jadi malah justru mau dibeban ketika kita salah. Ketika kita salah kemudian diikuti, maka banyaknya follower, banyaknya jamaah, banyaknya pengikut, justru la yukhafifu dzalika. Itu tidak akan merubah beban kita, tidak akan mengurangi beban, tapi malah menjadi berat. Rawa Turmudi an Amr ibnu Auf radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man ahya man sapane wong ahya yang menghidupkan sapa man sunatan ing kesunahan. Kata Nabi, siapa yang menghidupi sunah Nabi, artinya memelihara sunah Nabi, min sunnati saking sunahku qad umiyat kemudian dia mati ba'di setelahku. Kata Nabi, siapa yang menghidupkan sunai Nabi kemudian dia mati, karena mongko ono lahu kediman minal ajri saking pahala apa misluman amila, sebanyak orang amila yang melakukan biha kelan sunnah min ghairi ayang kuso, tanpa harus dikurangi apa dalika min ujurihim, saking pahalane mereka syai'an ing sesuatu. Kalau hadis lain ini berarti termasuk yang idza mata ibnu Adam, masih ingat? Idza mata ibnu Adam ing qata amalu. Kalau kita mati semua akan putus. Satu kecuali amal jariah. Kalau kita nyumbang, kita bangun, itu akan tetap langgeng selama barang yang kita sumbangkan masih ada. Yang kedua, kalau kita punya anak soleh. Yang ketiga, yang penting sesungguhnya adalah au ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang dimanfaatkan. Waman sebalike waman taisapane wong ibtada'a yang membuat bid'ah sapa man bid'ata dolalatin yang bid'ah dolalah layurdo la tardo kang ora diridhoi apa bid'ah, membuat ridho apa bid'ah Allah yang Allah wa Rasulah, karena mongko ana alai ngatasi man apa mislu asamiman, sebanyak dosane seseorang amila yang lakoni biya kelan bid'ah. Sebaliknya, kalau kita membuat kebid'ahan atau sesuatu yang kesesatan, maka kita mendapatkan pahalanya, dosanya. Layung kosu yang tidak dikurangi apa dalika mengkono-mengkono asima min auzari nasi saking dosane manusia syai'an ing sesuatu. Warwa sapa Tabrani an Ibnu an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mutamassiku utawi orang yang berpegangan bisunati kelawan sunahku inda fasadi umati, ketika rusaknya umatku. Kata Nabi, ketika masyarakat itu tidak baik tapi kita masih tetap berpegang pada sunnah Rasul, karena mongko ono lau kediman iku lau kediman ajrumi ati syahidin, utawi pahalanya 100 orang mati syahid. Ini berarti bahwa pahala itu terkait juga dengan tingkat kesulitan. Maka semakin sulit orang melakukan kebaikan, pahalanya makin banyak. Masih ingat contoh biasanya puasa Ramadan. Kalau kita puasa Ramadan, antara di Malang dengan di tempat lain mungkin pahalanya beda. Nah, di Malang kan Anda biasanya nggak poso turu. Malang wis nggak begitu panas, kemudian habis subuh tidur, bangun menjelang asar. Jadi posonya kan cuma asar sampai maghrib. Terus Anda bisa bandingkan, kemudian dibanding dengan teman-teman kita yang puasa di Surabaya, yang panas banget, yang mereka harus kerja misalnya. Maka kan beda. Podo posone tetapi tingkat kesulitannya beda. Maka pahalanya tidak sama.
semakin sulit sebuah pekerjaan, maka semakin besar pahala yang diberikan. Begitu juga semakin mudah, maka semakin kecil. Karena itulah kenapa kemudian kita menjadi paham ketika Nabi di banyak kitab kita diajarkan kalau kita mau melakukan sesuatu disuruh untuk jalannya jauh. Jadi kalau Anda ke kampus, kalau lewat belakang ini kan dekat. Nah, kalau Anda lewat Sardo, jalan kaki kan makin jauh, maka pahalanya makin banyak. Ini juga begitu. Kanjeng Nabi mengatakan, siapa yang berpegangan pada sunnah Rasul ketika masyarakat sulit, masyarakat konteksnya nggak baik, maka justru pahalanya makin banyak. Dia akan mendapatkan pahala sama seperti 100 orang mati syahid. Ini artinya menjadi tantangan untuk kita bahwa ketika makin sulit, maka marilah kita semakin teguh untuk melakukan perilaku baik. Jangan kemudian nunggu teman. Kalau gak ada koncone, justru karena nggak ada temannya itulah, itu menjadi tantangan tersendiri. Ketika sulit, Anda masih ingat ketika kalau kita jamaah paling besar pahalanya itu sholat subuh, karena nggak mudah, terus digugahi belum, gak tangi. Paling gampang apa? Maghrib. Maghrib itu pahalanya di antara 5 itu yang paling minimalis, karena paling mudah. Maghrib itu lebih mudah cenderung untuk melakukan jamaah karena kondisinya itu mudah. Subuh itu nggak mudah. Yang nggak mudah lain adalah isya. Sehingga kan ada hadis toh mengatakan siapa yang jamaah isya, maka pahalanya seolah-olah dia melakukan tahajud semalam. Mungkin kalau Anda di pondok lebih mudah, tapi kalau yang bukan di pondok kan nggak mudah untuk jamaah isya, apalagi kalau isya jam 09.00. Kalau kita sunnah Rasul kan jamaah jam isya itu jamaahnya mesti jam 9. Karena kan kemarin kita ngaji Al-Kar, Nabi itu kalau sholat isya itu adalah akhir sepertiga malam yang pertama. Nah, kalau kita ngitung kan 12 jam, sehari semalam 24 jam. Kalau semalam kan berarti 12 jam. 12 jam dibagi 3. Maka berarti 4. Kalau mulai jam 6, berarti 4-nya jam 10. Nabi itu sholat isya-nya adalah menjelang akhir sepertiga yang pertama. Berarti jam 9 sampai jam 10 sholat isya-nya. Kita wis ngimpi atau udah sibuk dengan nggarap tugas. Kalau sunnah Rasul kan gitu. Karena itu Anda bisa paham kenapa di pondok salaf itu biasanya sholat isya-nya malam. Misalnya kalau di sini ada pondok tahfidz, dulu adiknya Ustadz mondok tahfidznya di situ, isya-nya jam 09.00. Jadi sore enggak, yuk azan, tapi isya-nya malam. Kalau dulu di Jogja ada pondok mahasiswa, itu kalau waktu isya azan, pondok juga azan, karena masjid pondok dipakai untuk Jumatan. Jadi yuk azan, tapi gak ada jamaahnya nanti jam 9. Nah, kalau kita yo enggak lah. Kita orang yang termasuk yang semangat. Krungu azan langsung jamaah. Tetapi artinya kembali ke sini, ketika suasana tidak kondusif, justru keteguhan kita untuk berpegang pada agama itu membuat tantangan tersendiri dan pahalanya, rewardnya makin banyak. Oke, saya kira begitu. Nanti kita lanjutkan besok. Al-Fatihah. Rabbana fa'na bima lam
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.